Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Nur Fatmawati Anwar yang akan membimbing acara pada hari ini. Acara kita kali ini yaitu motivasi Quran bersama Bunda Ratih. Dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah menjadi pribadi istimewa bersama dengan Al-Quran. Nah, siapa sih Bunda Ratih, perempuan hebat yang akan berbincang dengan saya pada hari ini? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Teh Fatma kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, saya perkenalkan dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Bunda Ratih ini yaitu adalah seorang perempuan hebat. Beliau adalah seorang istri dan seorang ibu dari dua orang putra yang kesehariannya adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren Al-Uswah Cianjur yang sibuk juga dengan membina rumah Quran di Cianjur, juga seorang happy counselor. Selain itu, beliau juga adalah seorang trainer dan motivator Al-Quran. Nah, di tengah kesibukannya, Bunda Ratih ini diamanahi juga sebagai seorang Ketua Biro Pelatihan DPD PKS Cianjur. Nah, nama lengkap beliau adalah Ratih Aryani SPDI Al-Hafizah. Mari kita simak dan tanya-tanya gimana sih motivasi Al-Quran versi Bunda Ratih ini. Siap, ya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda, kalau boleh tahu Bunda mulai interaksi dengan Al-Quran itu dari umur berapa sih? Kalau interaksi Quran secara intensifnya ya, kalau kita kan ngaji biasa dari kecil itu ya biasa, TPA seperti itu biasa. Kebetulan saya di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Dari kecil biasa TPA, cuma biasa kalau TPA itu ya SMP biasanya berhenti, stop gitu. Nah, ketika SMA mulai berinteraksi dengan Islam lebih dalam gitu, sehingga ketika lulus SMA termotivasi untuk kayaknya dunia saya ke Quran nih gitu ya. Waktu itu usia lulus SMA saya ikut program tahsin di LTQ Al-Hikmah Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan program Mulazamah. Mulazamah itu adalah program yang intensif menghafal 2 tahun, menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi dari situ sebetulnya gitu. Nah, lahir cinta Qurannya ini pertama ya karena memang suka gitu. Suka kayaknya di sini nih dunia saya gitu. Ketika belajar Quran menemukan passion diri. Oh, kayaknya saya di sini nih gitu. Jadi mulai SMA itu mulai SMA itu saya di SMA negeri, tapi saya mulai sedikit-sedikit menghafal sendiri. Waktu itu kalau nggak salah SMA itu dapat 2 juz menghafal sendiri. Jadi gitu. Memang ada ketertarikan sendiri gitu ya Bun, meskipun di SMA negeri yang jarang ya Bun ada belajar Al-Quran ya, gitu. Saat itu masih bingung juga kalau ngapal Quran tuh mau jadi apa gitu. Saat itu ya tahun 2001. Kalau sekarang kan alhamdulillah kita sudah banyak melihat lahir-lahirnya para hufaz gitu di tengah-tengah kita di Indonesia ini sudah semakin semarak gitu. Kalau saat 2001 ketika kita mulai berinteraksi dengan Quran, ngafal Quran, nanti pertanyaan terbesar adalah mau jadi apa setelah itu gitu ya. Jadi itu benar-benar luar biasa. Cuma emang ada satu hadis yang memotivasi saya kenapa saya akhirnya meninggalkan dunia yang harusnya pendidikan saya itu waktu itu jurusannya sekretaris. Ketika pengen jadi sekretaris itu ya pengennya jadi sekretaris kantoran dan seterusnya, dan akhirnya saya banting setir gitu ya ke Al-Quran karena saya mendengar satu hadis yang dibacakan oleh salah satu ustadz waktu itu. Barang siapa yang menghafal Quran maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota dan jubah kebesaran di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah saat itu saya usia 17 tahun yang memotivasi saya, akhirnya saya banting setir aja deh ngafal Quran karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Kayaknya kalau saya kejar secara materi membahagiakan orang tua tuh nggak nyampe gitu ya. Jadi saat itu yang saya pikirkan adalah saya membahagiakan orang tua tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Masya Allah, jadi Bunda ini sudah menghafal dari usia muda ya Bunda ya. Jadi masih remaja mau menuju dewasa awal kan ya Bun ya. Tapi sudah memantapkan diri untuk bersama Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu nih, proses Bunda menghafal Al-Quran 30 juz itu berapa tahun Bunda? 2 tahun programnya, 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun ya. Ya, LTQ Al-Hikmah di Jakarta di Mulazamah, itu programnya 2 tahun. Yang memang seharinya selembar setorannya
gitu. Jadi karena lembaga jadi memang terstruktur gitu ya. Kalau kita menghafal Quran memang disarankan untuk di lembaga supaya terstruktur. Kita setoran targetnya berapa, misalnya sehari selembar, sehari 2 lembar, kemudian nanti ada ujian semester, ada ujian akhir dan seterusnya, itu lebih terstruktur. Jadi kita mau tidak mau jadi termotivasi gitu. Kan memang hafal Quran ini adalah satu kegiatan yang paling cepat bosan. Ya. Kita kalau dengar musik berkali-kali kita hafal, tapi kalau Quran kita jenuh tingkat tinggi karena memang pahala di dalam Al-Quran ini luar biasa gitu ya. Allah berikan segala kebaikan di dalam Al-Quran. Barang siapa membaca 1 huruf itu ada 10 kebaikan. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca 1 huruf itu akan melahirkan 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita baca 1 halaman saja, apalagi dihafal, yang itu pengulangannya tidak bisa 1 kali, harus berkali-kali baru bisa hatam, maka kebaikan-kebaikannya akan semakin dilipat gandakan. Gitu. Jadi saat itu saya yakin nih ada kebaikan gitu di Quran ini, entah bentuknya apa. Karena abstrak ya, kalau kita bekerja kan di uang gitu, kebaikannya langsung berupa bayaran uang, dan lama-lama jadi kaya gitu. Tapi kalau ngafal Quran, kebaikan yang Allah janjikan ini masih abstrak sekali. Jadi kita nggak tahu nih kebaikan apa sih yang akan datang. Tapi alhamdulillah dari 17 tahun menghafal sampai sekarang saya usia 37 tahun hari ini, itu 20 tahun berarti berinteraksi, dan kebaikan-kebaikan itu datang berupa apapun ya, berupa apa saja, tidak hanya dengan materi gitu ya, tidak hanya materi, karena kebaikan dari Allah tidak terbatas materi. Jadi meskipun 2 tahun sudah selesai menghafal 30 juz, sampai saat ini pun umur Bunda yang sudah 20 tahun bersama Al-Quran pun tetap masih menghafal ya Bunda ya? Pastinya, karena Al-Quran ini adalah paling sangat mudah lupa. Al-Quran ini kan kalau ngafal lagu di TK ya, kadang-kadang lagu-lagu itu sampai hari ini kita masih hafal. Iya, kalau masih Al-Quran ingat. itu Masya Allah, kata Rasul juga hafalan Quran ini seperti unta yang dipasang tali ikatannya gampang lepas, atau seperti ular kalau kita pegang buntutnya, atau belut ya, mungkin belut, kalau ular terlalu ngeri juga megangnya. Jadi dipegang buntutnya, kepala sama badan hilang, dipegang kepalanya, buntut sama badan lepas. Itulah Al-Quran gitu. Makanya Allah tapi ini ada hikmahnya, kenapa Allah bikin kita begitu mudah lupa juga dengan Quran. Maksudnya kalau kita tidak berinteraksi, supaya manusia tidak lalai terus menjaga Al-Quran ini sampai sepanjang kehidupannya. Karena kalau sekali ngafal, sekali ingat, dan selamanya akan ingat, ya manusia akan berhenti sampai di situ saja dengan Qurannya gitu ya. Jadi memang Al-Quran ini luar biasa. Dan ada satu hal lagi yang waktu itu Ustadz saya nyebutin, Ustadz saya itu Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, semoga Allah merahmati beliau. Amin ya Rabbal. Beliau mengatakan bahwa tidak bisa disebut seorang hafiz atau hafidhah sebelum mencetak hafiz dan hafidhah yang baru. Jadi di sini implementasi dari hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu implementasinya adalah seperti itu. Jangan dia ngerasa jadi hafidh atau hafidhah kalau belum mencetak hafidh dan hafidhah yang baru. Makanya seperti wajib kalau buat kita para penghafal Quran ya harus mengajarkan kembali gitu. Karena khairukumnya, sebaik-baik kalian itu bukan hanya yang belajar tapi juga yang mengajarkan. Berbicara tentang belajar Al-Quran nih Bun, mungkin banyak ya teman-teman kita di luar sana yang dia sudah dewasa, tapi dulu waktu kecil belajar Al-Quran hanya di TK saja, terus di TPA saja, tapi selanjutnya nggak belajar lagi gitu, orang tuanya tidak mengajarkan. Nah, untuk teman-teman kita yang seperti itu, gimana sih caranya agar mereka tuh tidak malu untuk mau belajar lagi meskipun sudah di umur berapapun usia mereka gitu Bun? Perlu diketahui ya teman-teman semua, karena belajar Al-Quran ini tidak ada matinya gitu ya, tidak ada batasan usia. Kalau memang kita masa kecilnya Allah belum izinkan kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar, dan saat di usia berapapun kita tersadar gitu ya, oke, pengen belajar nih, nah
itu sudah banyak program-program tahsin. Tahsin itu perbaikan bacaan Al-Quran. Itu sebenarnya fondasi awal sebelum kita melangkah lebih jauh berinteraksi dengan Al-Quran. Ini tahsin, perbaikan bacaan dulu. Karena tidak mungkin kalau bacaan kita masih belum baik, kita ngafal Quran itu akan semakin berat bebannya. Jadi tahsin itu banyak. Dan ketika kita yang tadinya tidak biasa dengan baca Quran rutin, lalu kemudian pengen berinteraksi, itu ada 4 proses yang harus dilewati. Yang pertama adalah proses dipaksa, ya. Jadi belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu proses yang pertama dilewati adalah dipaksa. Awalnya kita nggak bisa nih, gitu ya, tapi lama-lama harus dipaksa. Berat memang, gitu ya. Pertama tuh berat. Tadinya kita enak dengar musik, sekarang harus berganti dengar murotal Al-Quran. Tadinya kita baca buku, novel dan seterusnya, kita alihkan waktu kita untuk baca Quran, dan itu proses awalnya berat sekali. Saya termasuk yang merasakan itu. Berat juga ya di awal gitu. Ketika membaca Quran wajib 1 juz. Kalau ikut program tahsin itu, waktu itu saya diwajibkan 1 juz sehari, dan itu rasanya kok 1 juz lama banget ya, kok 1 juz berat banget ya gitu. Dan itu memaksakan diri. Tapi ketika kita sudah memaksakan diri, ketika kita sudah punya memaksakan diri, maka kita yang kedua fokus dengan target. Target kita berapa sehari? Tadi kita pengennya 1 juz sehari, maka gimana caranya sesibuk apapun 1 juz itu harus dapat. Sampai misalnya gini, kita belum nih hari ini karena sibuk banget 1 juznya belum, akhirnya di kamar sebelum tidur itu harus, karena kita komitmen dengan target kita. Karena kalau kita sudah melewati target dalam 1 hari itu, tidak besoknya keenakan akhirnya gagal lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya hari itu gimana caranya supaya lebih mudah, ya udah baca dulu. Makanya saya suka membagi, kalau 1 juz itu bisa kita bagi di 5 waktu sebetulnya, 5 waktu sholat. Pada subuh 2 lembar, karena 1 juz itu kan 10 lembar. Ini kalau targetnya 1 juz ya, tapi kalau targetnya setengah juz, itu bisa lebih sedikit pastinya gitu. Saya coba urai ya. Kalau target kita adalah 1 juz, itu pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar, pada asar 2 lembar, pada maghrib 2 lembar, pada isya 2 lembar. Jadi lebih ringan. Nah, gimana kalau target kita setengah juz, boleh nggak Bun? Ya boleh banget, boleh juga gitu. Tidak ada yang mematok harus sekian-sekian. Kembalikan kepada diri kita mampunya berapa. Jangan suka membebani diri, kalau saya bilang kalau dengan Quran ya. Kalau kita bisa setengah juz sehari, ya sudah, selembar subuh, selembar zuhur, selembar asar, selembar maghrib, selembar isya, itu nggak terasa. Jadi jangan bangun dari duduk sholat nih kalau belum selembar gitu. Iya. Itu untuk memaksakan diri ya. Kemudian yang ketiga, kemudian dia lama-lama jadi terbiasa. Setelah sudah terbiasa, dia akan mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran. Oh, nikmatnya sehari setengah juz. Dan yang terakhir adalah karena sudah menjadi nikmat, jadi kebutuhan. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita merasa di 1 hari itu kita nggak sempat baca Quran. Tiba-tiba ada kejadian aja yang tidak mengenakan. Itu kayak semacam teguran dari Allah gitu. Itu saya sering banget merasakan itu gitu. Makanya saya bercerita ke teman-teman, ternyata ini gara-gara misalnya tiba-tiba kepleset atau apa gitu ya, musibah yang menimpa kita nih gara-gara saya belum tilawah Al-Quran, belum sesuai target sehari. Itu berarti sudah fase di mana kita memang butuh. Jadi ada perasaan nggak enak, gamang ketika kita nggak baca Quran hari itu gitu. Jadi ya itulah prosesnya gitu. Jadi tahsin ya, terutama tahsin dulu, jangan langsung nyebrang ke ngafal. Jadi karena rangkaiannya ya, Bun, rangkaian 3. Yang pertama itu tahsin atau tilawah, tahsin tilawah. Yang kedua tahfiz, kalau sudah melangkah dari tahsinnya sudah oke, baru kita menghafal. Kemudian yang ketiga tadabur. Nah, tahfiz dan tadabur ini biasanya beriringan, karena kan kita ini orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita ngafal Quran nggak tahu artinya juga buat apa gitu ya. Istilahnya, kita aja kalau ngafal lagu barat pengen tahu isi arti lagu ini apa, apalagi ini Al-Quran yang memang petunjuk dari Allah gitu ya. Jadi kita pengen tahu juga nih apa sih isinya yang lagi kita hafal ini, supaya tidak masuk kepada kita ngafal tapi kita pas ditanya kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi itu proses-proses bersama Quran, tapi step by step ya, tolong dilakukannya step by step, jangan melompat langsung dan akhirnya membebani diri sendiri, akhirnya ditinggalkan sama sekali. Itu yang kita nggak mau.
Mendingan pelan-pelan sampai tumbuh rasa cinta itu, sampai tumbuh kebutuhan terhadap Quran, baru akhirnya kita bisa maksimal interaksi bersama Quran. Iya. Jadi kalau misalnya untuk kita mempraktekkan cara seperti ini, sesibuk apapun kita bisa. Apapun kegiatan kita pasti bisa ya Bun ya untuk selalu membaca Al-Quran gitu. Profesi apapun kita ya. Itu kita, karena Quran ini tidak terbatas dengan harus ustadz-ustadzah ya yang berinteraksi dengan Quran. Kita sudah banyak menemukan sekarang ada seorang dokter yang hafiz, ada seorang saya punya cerita sedikit, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ke sana gitu ya. Itu ada seorang nenek namanya Nenek Rumsih di Agrabinta Cianjur gitu ya. Itu usia beliau 78 tahun ketika beliau menghafal Quran 75 tahun usianya. Masya Allah. Ketika usia 78 tahun hafal 2 juz 30 dan 29. Waktu itu saya ke sana main ke rumahnya, Masya Allah rumahnya bilik ya, bilik, dan mata beliau juga sudah rabun-rabun gitu karena sudah 78 tahun. Beliau baca 2 juz lancar dan dia cuma bilang, "Bunda, saya nggak mau nambah lagi. Saya mau 2 juz ini akan saya ulang setiap hari dan saya bawa sampai saya mati." Masya Allah. Itu Masya Allah, itu buat saya aja merinding gitu ya. Masya Allah, luar biasa gitu. Allah berikan beliau kemuliaan bersama Al-Qur'annya di usia senja. Jadi ya itu tadi, tidak ada kata terlambat ya. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim lagi ke sana. Rumahnya di Agrabinta di pelosok Cianjur sana. Jadi yang penting itu teman-teman, kita luruskan lagi niat kita untuk belajar baca Al-Quran, baru nanti step by step kita bisa menghafal Al-Quran ya Bunda ya. Step by step dulu. Tilawah dulu aja, nggak usah muluk-muluk ngafal ya berarti. Tilawah dulu diistiqomahkan, baru kemudian melangkah ke berikutnya. Karena jangan sampai nanti ketika sudah ngafal tilawahnya ditinggalin gitu. Karena sesungguhnya Rasulullah menyuruh kita juga membaca Al-Quran. Jadi lewati dulu 2 step ya Bunda ya. Yang pertama kita tasin dulu, perbaiki bacaan kita, lalu kita tilawah terus setiap hari sesuai dengan target ya Bunda ya. Ya, dan itu menjadi pribadi kita berharap dengan interaksi kita dengan Al-Quran, Allah menjadikan kita istimewa di matanya, di mata Allah ya, bukan di mata manusia. Allah yang akan nanti menyebut-nyebut kebaikan kita bersama Al-Quran. Jadi nggak perlu kita mempromosikan diri sendiri gitu ya. Kalau Allah sudah sebut ya, kamu yang baik karena kamu bersama Al-Quran. Dan ada lagi satu hadis yang waktu itu memotivasi saya betul-betul bersama Quran adalah, jika kamu disibukkan dengan Al-Quran, lalu kamu sampai lupa meminta kepada Allah, seperti orang-orang yang meminta, maksudnya kita sampai habis sholat langsung mau pegang Quran, lupa berdoa gitu ya, saking sibuknya bersama Quran. Kata kata Rasul, Allah akan kasih kamu tanpa kamu minta apa yang kamu butuhkan. Itu sampai seperti itu kebaikan-kebaikan orang-orang yang bersama Quran. Bahkan sama yang orang betul-betul meminta saja belum tentu langsung. Tapi kalau misalnya kesibukan kita bersama Quran, apa saja sibuknya, yang penting berkaitan dengan Al-Quran, kata Allah nanti akan dikasih walaupun kamu tidak sempat meminta tapi kamu butuhkan. Itu motivasi juga buat saya berinteraksi dengan Quran sampai hari ini. Dan tadi kenapa saya belajar dan mengajar, karena belajar Quran itu tidak pernah selesai ya, tidak pernah selesai. Saya selalu minta kepada siapapun yang bertemu dengan saya, tolong doakan saya, doakan Bunda untuk bisa mati dalam keadaan bersama Al-Quran. Itu cita-cita saya di dunia gitu ya, cita-cita besar di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan matinya dalam keadaan bersama Quran. Entah lagi ngapain, pokoknya lagi bersama Quran gitu. Entah lagi ngajar, entah lagi baca, entah lagi motivasi seperti ini, pokoknya cuma minta, ya Allah matikan saya dalam keadaan bersama Al-Quran. Karena kayak gimana ya, kita tuh ya kalau kita berbicara kematian ya, manusia itu akan mati sesuai dengan kehidupannya, apa yang sehari-hari dia dijalanin. Dan saya berharap banget gitu ya, berharap banget ke Allah, meminta banget, ya Allah saya sehari-hari bersama Quran, tolong matikan saya dalam keadaan bersama Al-Quran. Tapi kan teman-teman tadi beda-beda, terserah kita, saya bisanya segini nggak apa-apa, Bun saya mah bisanya sehari selembar doang, nggak apa-apa, yang penting istiqomah dulu. Saya tidak mau menghakimi orang lain, karena bisa jadi yang selembar itu malah Allah terima, yang sejus tapi justru malah dengan riak dan kesombongannya malah jadi nggak diterima gitu. Kita tidak mau menghakimi siapapun yang mau baru mulai berinteraksi dengan Quran. Ingat, Rasulullah juga sudah menyebutkan, barang siapa yang baca Al-Quran terbata-bata pahalanya 2, tapi barang siapa yang mahir dia akan bersama para malaikat di surga. Itu ya. Jadi intinya jangan mengecilkan siapapun yang baru belajar Al-Quran, itu juga kebaikan.
Gitu. Berarti berlaku juga untuk misalnya nih Bun, seseorang dia tuh merasa dirinya tuh belum cukup baik untuk belajar Al-Quran. Berarti itu tidak berlaku juga ya Bun ya? Tidak. Mau belajar Al-Quran itu baik orang itu sudah baik atau misalnya dia Baru punya mau belajar. masa lalu kelam pun itu nggak masalah ya Bun ya? Nggak masalah. Jadi justru kita ini Bunda pribadi ya, belajar Quran, mengajarkan Quran bukan karena sudah baik, tapi karena pengen baik, pengen terjaga dalam kebaikan. Itu yang harus diingat. Jadi tidak ada norma-norma harus begini orang-orang yang bersama Quran tuh enggak, tapi dengan sendirinya nanti ketika dia mau berinteraksi dengan Quran, Al-Quran sendiri yang akan menjadikan dirinya dia baik. Dan sampai hari ini Bunda merasa tidak bukan karena baik, tapi karena pengen baik nih ada di sini nih gitu. Masih terus mengejar itu karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang Allah mau yang mana gitu. Jadi kita tuh harus mengesampingkan pikiran itu ya Bun ya. Nggak ada. Jangan berpikir bahwa kita itu belum cukup baik untuk bisa belajar Al-Quran. Tapi dengan belajar Al-Quran akan sendirinya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik ya Bun ya. Sedikit cerita ya Teh Fatma, saya dulu tahunnya di Jakarta itu tahun 2001 2002 gitu ya, sekitar itu. Saya mengajarkan Al-Quran di penjara wanita. Saya juga mengajarkan Al-Quran di tempat lokalisasi. Jadi memang mereka juga mau belajar Quran dan saya tidak alergi untuk mengajarkan mereka. Saya coba minta, saya mau ngajarin tapi jangan di rumah itu ya. Gitu. Yuk kita agak keluar gitu. Maksudnya kan rumah itu rumah lokalisasi ya. Mohon maaf nih saya ceritain di sini, mudah-mudahan biar teman-teman ngerasa bahwa tidak ada batasan itu tadi ya, Teh Fatma, jangan sampai kita merasa tidak baik. Merasa tidak baik, jadi tidak mau belajar Quran, malah justru semakin tidak baik gitu loh. Nah, ketika saya mengajarkan Quran, Iqra waktu itu pakainya Iqra masih abatasa gitu ya. Dan salah satu dari mereka hidayah Allah jadi malah meninggalkan kehidupan yang itu. Masya Allah. Gitu Teh Fatma. Jadi artinya kita juga enggak kamu mah karena begitu saya nggak mau ngajarin juga, enggak gitu. Saya berani mengajarkan mereka, tapi saya tidak mau ada di rumah itu. Waktu itu saya ajak kita belajarnya di musola terdekat aja ya, gitu. Jadi ngajinya tetap di musola, tetap dimotivasi, dan saya tidak menjas apapun yang mereka lakukan, gitu ya. Saya hanya sampaikan bahwa Allah menginginkan kebaikan buat kita semua, gitu ya, dengan Al-Quran ini. Dan alhamdulillah, walaupun tidak semuanya, tapi satu persatu ada di sekitar 2 orang gitu yang akhirnya meninggalkan dunia itu yang baru bisa saya lakukan gitu ya waktu di Jakarta. Kan di penjara wanita lebih mudah kalau di penjara wanita, karena kalau di penjara wanita orang-orangnya kayak udah yang memang mau bertaubat gitu ya. Jadi lebih emang mereka yang ngejar, pengen gitu. Jadi teman-teman semua lagi-lagi yuk mulai berinteraksi dengan Quran karena ingin mendapat kebaikannya, bukan karena kita sudah baik. Ya, terus untuk selanjutnya nih Bun, perkara menghafal Al-Quran. Nah, dulu waktu Bunda itu menghafalkan di lembaga ya Bunda ya. Nah, kalau misalnya kita nih, untuk misalnya para karyawan mungkin yang sibuk dengan pekerjaannya, atau misalnya para mahasiswa yang sibuk dengan kuliahnya, ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang sibuk dengan kesibukannya. Nah, gimana sih kita, misalnya sudah bisa baca Al-Quran nih Bun, terus mau menghafal, gimana sih caranya untuk menghafal Al-Quran? Gitu. Kalau menghafal Al-Quran, pastinya memang harus ada guru. Ini udah dari Rasul ya. Jadi waktu itu juga Rasulullah SAW dapat Al-Quran ini dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, nanti setelah sampai Rasulullah juga langsung mentalakikan lagi kepada para sahabatnya gitu. Sahabat disuruh ngafal, setoran lagi ke Rasul. Nah, ini tuh udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau yang namanya Quran harus ada gurunya. Jadi harus setoran. Hari ini, hari gini sangat mudah sekali Teh Fatma. Kita tinggal buka Zoom online, sudah banyak tersedia ya untuk sekedar nerima setoran gitu. Karena Bunda pribadi juga nerima setoran dari daerah mana-mana, ternyata bisa diterima setoran itu di Cianjur gitu. Yang penting kita tinggal buka WhatsApp kalau mau video call, kalau Zoom. Tapi kalau Bunda selalu kalau ini harus video call ya, nggak mau voice note gitu, harus video call karena mukanya biar kelihatan gitu. Jadi hari ini sudah mudah sekali kita mendapatkan syekh. Bahkan kita bisa talaki sama syekh di Mesir, di mana bisa tinggal online, tinggal berani nggak gitu. Gitu aja, lebih mudah insya Allah. Yang penting sisipkan waktu untuk kapan ngafalnya tadi. One day one ayat nggak apa-apa.
nggak harus banyak-banyak, lagi-lagi target, lagi-lagi Bunda sebutkan, kalau tidak melembaga di tengah kesibukan, saya bisanya one day one ayat, ya nggak apa-apa one day one ayat itu dibawa terus gitu. Karena kayak di Agrabinta itu saya punya binaan rumah Quran, sekarang udah 300 orang kurang lebih, ibu-ibu. Masya Allah. Mereka ke sawah sambil ngarit. Itu mereka murojaah gitu. Dan itu tidak menghalangi apapun. Nggak apa-apa. Nah Bunda, untuk terus memotivasi diri nih agar kalau misalnya kita lagi ngafal tuh kan sering down ya Bunda ya, apalagi kalau misalnya ada ayat ya Allah udah ngafal berkali-kali kok nggak inget-inget. Nah itu gimana sih Bunda cara menyikapinya? Sesungguhnya kalau ayatnya susah, ini ladang pahala buat kita. Karena kan semakin banyak diulang kan tadi, 1 huruf 10 kebaikan. Nah itu yang pertama, itu tidak boleh down. Yang kedua, memang Quran ini up down ya. Ada ayat yang mudah, ada ayat yang susah. Nah ketika kita dapat ayat mudah, alhamdulillah 20-30 kali pengulangan kita sudah hafal. Tapi kalau pas dapat ayat yang susah, butuh 100 kali ya lakukan. Adanya ayat ini susah karena kita belum banyak mengulangnya. Itu aja sih kuncinya. Sama, Bunda juga dulu melakukan itu ya, air mata keluar, sakit kepala gitu. Tapi ya itu tadi, semuanya tuh ujian gitu. Kalau kita mau nggak gitu, istiqomahnya tadi, karena di lembaga memang lebih mudah. Kalau di luar ya udah, kalau emang ayat ini belum bisa kita pindah, ini dulu aja. Ini dulu sampai kita melekat, karena sesungguhnya kita bisa dan biasa itu karena pengulangan yang banyak. Teh Fatma ingat nggak kapan kita ngafal Al-Fatihah? Nggak pernah ngafal, Bun ya. Tapi kalau sekarang saya tes Teh Fatma baca Al-Fatihah, bisa. Pasti bisa. Itu tidak semua orang, di dalam kondisi apapun, dalam kondisi lagi penat, kondisi lagi pusing, lagi ngantuk, bangun tidur suruh baca Al-Fatihah juga bisa. Karena apa? Karena kita mengulang Al-Fatihah itu sehari saja 17 kali tanpa kita sadari. Gitu. Jadi itu intinya, pengulangan yang banyak. Nah, coba bagaimana 30 juz ini dengan pengulangan-pengulangan yang sama nggak dengan Al-Fatihah? Makanya sampai sekarang tuh ada jargon itu, bagaimana menjadikan Al-Quran ini semudah Al-Fatihah. Berarti kan intinya pengulangan terus yang banyak gitu. Tenang aja, nanti seiring berjalannya waktu kalau kita terus murojaah pasti jadi mudah ayat ini. Biasanya kalau ayat yang susah, malah justru kita tambah frekuensinya, diulangnya jauh lebih banyak, kadang itu jadi ayat nanti yang paling hafal daripada ayat-ayat yang mudah yang akhirnya kita terlena dengan ayat itu gitu. Itu biasanya kan ada, kalau di Al-Baqarah ayat sebelum terakhir itu ada 1 halaman 1 ayat. Iya, 1 ayat. Kan itu ayat yang luar biasa tuh pas ngafal. Tapi ternyata justru malah sekarang jadi ayat yang paling ingat, karena kita tahu ini bakalan tantangannya besar, kita mengeluarkan energi lebih besar untuk ayat itu. Jadi sekarang malah jadi paling yang, kalau bisa dibilang ya lancar, paling lancar gitu. Karena mungkin pada waktu kita menghafal juga, karena ingat ini tuh nggak pernah bisa hafal-hafal. Ini kayak bakalan susah. Ini kayak bakalan susah nih. Jadi kita mengerahkan energi sebesar-besarnya untuk ayat ini, dan akhirnya alhamdulillah justru malah jadi ayat. Jadi semangat menghafal ayat susah waktu pertama kita ngafal itu masih teringat ya Bun ya? Masih. Jadi ini mah ayat ini pasti bakal. Kalau belajar saya itu sampai sekarang masih ingat di sudut-sudut mana saya ngafal. Dan ini lagi dapat ujian apa nih? Karena setiap juz, kalau kita sudah niat 30 juz tuh kadang-kadang di setiap juz tuh ada aja ujiannya. Ada aja ujiannya. Entah keluarga, entah siapa tuh ada aja ujiannya. Tapi lagi-lagi tadi kalau sudah terlewati, nah ini buat pesan buat yang memang mau fokus 30 juz, bersabarlah sesabar-sabarnya. Dengan sesabar-sabarnya kita, karena di setiap juznya, tangga juz itu ada ujiannya, dan semakin berat. Kayak kita naik puncak ya, kan kalau semakin atas tenaga kita udah terkuras, semakin lelah, tapi beban semakin berat, terasa semakin berat. Tapi kalau udah di puncak, sesungguhnya tidak ada yang bisa melihat pemandangan puncak kecuali sudah melewati tadi terjalnya medan, curamnya medan itu kan, kecuali hanya orang yang bisa naik ke sana yang bisa lihat gimana rasanya di atas puncak. Nah begitu juga menghafal Quran, tidak ada yang bisa bercerita bagaimana nikmatnya ketika sudah sampai ke 30 juz kecuali orang-orang yang sudah sampai ke sana gitu. Paling ya udah ujian juz 1 kok gini, ya udah ini sampai sini. Tapi yakinlah bahwa di setiap juznya itu tadi kebaikan-kebaikan sudah ada Allah sediakan. Pastinya kalau yang hafal 1 dengan yang hafal 30 pasti kebaikannya berbeda.
Itu aja yang membedakan, itu aja Teh Fatma. Dan tapi lagi-lagi pondasinya ikhlas. Ya, tolong semua teman-teman sahabat-sahabat Qurani di rumah, ketika menghafal Quran hari ini, apalagi hari gini ketika sudah semarak sekali orang-orang yang menghafal Quran, tolong diniatkan Quran ini betul-betul hanya untuk ridhonya Allah. Jauhkan dari euforia manusia, ya, euforia manusia biar Allah yang menggerakkan, bukan karena kita pengen euforiakan oleh manusia. Kita khawatir jadi Qur'annya ini nanti jadi buih gitu, khawatirnya. Atau tidak usah mengejar cepat-cepat, tapi akhirnya zong tuh maksudnya oke, programnya segini, hafal Quran sekian, tapi padahal zong hafalannya tuh nggak ada gitu. Kumpulin aja, 1 juz kita bisa persembahkan ke Allah, ya sudah, itu yang kita bisa. Karena tasmi itu adalah di hadapan Allah. Kata Allah, bacalah kamu sampai dan berhentilah sampai di mana ayat kamu baca. Jadi baca dan naiklah, kata Allah gitu. Baca dan naiklah ke tingkatan surga dan berhentilah di mana kamu berhenti ayat itu. Jadi kan kalau kita hafal 1 juz, kita akan diberikan tangga 1 juz sama Allah. Kebaikannya 1, di tingkat 1. Nanti kalau yang sudah bisa 2, 3 dan seterusnya. Jadi ngafal Quran, tasmi Quran, setoran hafalan Quran diniatkan untuk nanti bisa membacanya di hadapan Allah. Masya Allah. Itu ya, tolong terus dijaga itu, karena menjaga ini susah sekali. Apalagi sekarang media sudah begitu banyak. Kalau dulu kita ngafal kan di pelosok-pelosok tempat-tempat kecil gitu ya, nggak kelihatan, kadang malah disepelekan. Ketika teman-teman berlomba-lomba daftar kuliah, saya ke ngafal Quran itu seperti gini jenjang apa sih? Seperti ini ya gitu ya, yang ini yang kuliah gitu, ini kita ngafal Quran, ya Allah kayaknya gini banget gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah berikan segala kebaikannya tadi, kebaikan Al-Quran ya. Akhirnya kalau S1, S2 waktu itu saya tuh kan ngafal itu lulus SMA, belum S1, belum S2 gitu dan seterusnya. Kata saya baru ingat waktu itu saya memutuskan itu gini, S1, S2, S3 itu bisa dikejar nanti, usia berapapun kamu bisa gitu. Tapi kalau ngafal Quran nih di masa usia emas kalian nih justru harus sekarang, mulai dari sekarang. Ya udah, saya mutusin untuk ngafal Quran. Dan ternyata terbukti saya baru S1 itu setelah punya anak 2. Oh, Masya Allah. Dan itu tercapai gitu, nyampe ternyata. Tapi kalau misalnya kondisinya waktu itu saya balik ketika saya baru ngafal, baru punya anak 2, wallahu alam. Tapi ya lagi-lagi kan masing-masing punya jalan yang berbeda-beda. Ada yang tadi sudah 75 tahun menghafal ternyata bisa gitu kan. Balik lagi, siapa yang fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah gitu. Jadi jangan menyerah. Maka kalau bisa, malah gregetannya Bunda ya untuk Cianjur ini pengennya tuh masuk ke kampus-kampus gitu, dan ke kantor-kantor. Karena dulu kalau di Jakarta itu kantor-kantor ada jam tahsinnya gitu. Dan itu Bunda termasuk yang ngajar di pajak, di kantor Telkom itu ngajarin para direksi, malah Masya Allah ya, ngajarin tahsin. Dan dia mau diajarin sama kita yang cuma lulusan SMA. Tapi kan Quran yang kita bawa. Sampai benar-benar nih kalau bukan Quran mana mungkin saya bisa duduk bersama dengan para direksi Telkom. Gitu. Jadi itu salah satu keistimewaan Al-Quran ya Bun ya? Ya, yang saat itu Bunda rasakan luar biasa, mana mungkin siapa kita gitu duduk di antara direksi dan kita ngajarin gitu loh. Kalau bukan karena kemuliaan Al-Quran. Nah, justru karena kita bersama Quran, maka Quran itu akan mengistimewakan kita juga ya Bun ya? Itu kuncinya. Siapa yang bersama Quran dia akan istimewa. Sedikit buat penutup ya Teh Fatma, mungkin kita lihat ada ini temanya siapapun yang bersama Quran dia akan istimewa. Contoh yang pertama adalah bulan. Dari 12 bulan kita punya 1 bulan yang istimewa, yaitu Ramadan. Kenapa Ramadan istimewa? Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang kedua adalah masjid, masjid. Kenapa masjid menjadi istimewa dibandingkan rumah-rumah ibadah yang lain? Karena di masjid dibacakan Al-Quran. Kemudian kenapa orang ini istimewa? Karena dia ada Al-Quran ngajarin. Ya tadi itu salah satu apa ya, kalau kata Bunda mah ya Allah lah yang benar-benar ngasih kita kesempatan gitu. Kita bisa masuk ke ruangan Telkom dan seterusnya itu kan dari sisi dunia Masya Allah nggak mungkin banget gitu ya kalau ujuk-ujuk kita ke sana gitu. Kemudian ada apa namanya bulan. Kemudian tadi
tiga itu ya, baru tiga, benar lupa sih yang lainnya. Oh ya, malaikat. Malaikat kenapa Jibril menjadi lebih istimewa daripada yang lain? Karena Jibril yang mengantarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi, kenapa Nabi? Yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi lah yang membawa Al-Quran sampai dengan hari ini. Nah, kita ini manusia biasa, umatnya Nabi Muhammad, menjadi istimewa karena kita dibekali Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan disia-siakan ya, menjadi pribadi yang istimewa dengan Al-Quran. Caranya tadi, nggak harus langsung blek gitu ya, nggak langsung besar, pelan-pelan sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing, kekuatannya. Yang penting adalah istiqomah sampai akhir kehidupan kita, sehingga kita bisa nanti membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Bunda Ratih atas inspirasi Qur'annya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi semua. Amin ya rabbal alamin. Menjadi kebaikan buat kita semua, dan pastinya kalau ada yang termotivasi karena Bunda menyampaikan hal ini, Bunda juga minimal kecipretan ya. Kecipratan pahala kebaikannya mudah-mudahan. Itu Teh Fatma. Iya sih. Ya, teman-teman semua sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Bunda Ratih bagaimana sih kita menjadi pribadi istimewa bersama Al-Quran. Tidak memandang siapapun untuk belajar Al-Quran, baik dia sudah baik atau dia punya masa lalu yang kelam, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, ataupun sudah tua sekalipun, tidak ada yang tidak bisa untuk belajar Al-Quran. Jika kita istimewakan Al-Quran, kita terus membersamai Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya Al-Quranlah yang akan mengistimewakan kita. Teman-teman sekalian, berlomba-lombalah kita, berhusyuk-husyuklah kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman karib kita di dunia. Karena insya Allah jika dia sudah menjadi teman karib kita di dunia, insya Allah dia akan menjadi sesuatu yang menerangi kita dan menemani kita, menjadi teman abadi kita di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin, motivasi Quran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman telah menyimak dan menyaksikan kami. Selamat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.